Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Fauzana dari kelompok LPMP Sukahaji. Di sini saya akan memaparkan tanaman herbal dan tips mengolah tanaman herbal dengan maksud dan tujuannya yaitu menjelaskan tentang konsep dari tanaman herbal dan tips mengolah tanaman herbal. Dengan standar kompetensi mengidentifikasi tanaman herbal dan tips mengolah tanaman herbal, serta memiliki kompetensi dasar yaitu memahami konsep tanaman herbal dan menerapkan tanaman herbal dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanaman herbal atau apotek hidup maupun tanaman obat keluarga menjadi lebih populer saat-saat ini karena semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat, apalagi pada masa saat pandemi seperti ini. Pengobatan dengan menggunakan tanaman obat atau tanaman herbal sudah setua manusia itu sendiri. Nah, tanaman herbal merupakan tumbuhan yang mempunyai atau memiliki nilai kegunaan maupun nilai lebih dalam pengobatan terhadap manusia. Karena tanaman herbal memiliki kandungan bahan atau zat aktif yang berguna untuk pengobatan manusia. Tanaman herbal sendiri biasanya disebut dengan tanaman obat maupun jamu. Jamu sudah dikenal oleh nenek moyang kita jauh sebelum ilmu pengetahuan pengobatan modern atau pengobatan bahan kimia. Jamu diramu dari bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan obat herbal yang alami diambil dari saripati tumbuhan yang bermanfaat untuk pengobatan tanpa bahan kimia di dalamnya. Sampai dengan saat ini, manusia masih terus mencari dan menemukan tanaman herbal atau tanaman obat untuk mengurangi dan menyembuhkan penyakit. Adapun salah satu tanaman herbal yang sering kita jumpai dalam lingkungan rumah kita, yaitu ada sirih. Sirih memiliki nama latin Piper beetle dengan nama daerahnya sirih. Sirih masih berfamili ke Piperaceae. Bagian yang berkhasiat pada daun sirih yaitu terdapat pada daunnya. Khasiat dan kegunaan daun sirihnya itu sangat banyak sekali. Ada obat kumur, nafas bau, pendarahan gigi, dan batuk. Nah, di sini ada cara mengolah sirih untuk keputihan, yaitu dengan menggunakan 7-10 lembar daun sirih. Dengan cara direbus dengan 2,5 liter air sampai mendidih. Cara menggunakan daun sirih untuk keputihannya itu yaitu dengan menggunakan air rebusan daun sirih tadi dalam keadaan yang masih hangat, kemudian dipakai untuk membasuh atau membersihkan seputar kemaluan secara berulang-ulang. Bisa juga digunakan ketika hendak mandi maupun setelah mandi. Yang kedua ada babadotan. Nah, babadotan ini sering kita jumpai pada perkarangan rumah kita. Nih, seperti ini contohnya babadotan. Adapun fotonya seperti di depan tersebut. Nah, ini ada babadotan. Babadotan memiliki nama latin Ageratum conizoides dengan nama daerahnya babadotan. Berfamili ke Asteraceae. Bahan yang berhasil pada babadotan terdapat pada daun dan batang muda babadotan. Khasiat dan kegunaan babadotannya itu yaitu sebagai salesma, bisul, eksim, dan luka. Resep yang digunakan babadotan di masyarakat yaitu kita dapat menggunakan babadotan dengan akar segar yang telah dikeringkan maupun daunnya ini serta batang mudanya. Contoh pemakaian untuk luka berdarah, bisul, dan eksim yaitu cuci babadotan, nih daunnya, bisa daunnya maupun akar batang muda maupun akarnya dicuci sampai bersih, lalu ditumbuk sampai halus. Kemudian, jika sudah halus, turapkan ramuan tersebut ke bagian tubuh yang sakit, lalu dibalut dengan perban. Dalam sehari dapat diganti balutan tersebut 3-4 kali, agar tidak terkena infeksi berlebihan. Nah, selanjutnya ada sereh wangi. Sereh wangi sering kita jumpai di perkebunan maupun di area persawahan. Sereh wangi memiliki nama latin Andropangus nardus dengan nama daerahnya sereh wangi. Familinya Graminae.
Bahan yang berkhasiat pada serai wangi yaitu terdapat pada daun dan bonggolnya. Khasiat dan kegunaan serai wangi yaitu sebagai pengharum, penghangat badan, bisa juga sebagai pengusir hama di area persawahan. Nah, adapun cara pemakaian resep tradisional untuk penghangat atau pengharum badan, yaitu dengan mengambil 5 gram akar segar Andropomus nardus maupun serai wangi atau serai wangi yang dicuci, lalu kemudian direbus dengan 1 gelas air selama 15 menit. Jika sudah matang, air rebusan tersebut diminum 2 kali sehari masing-masing setengah gelas pagi dan sore hari. Nah, itu merupakan salah satu contoh tanaman herbal yang sering kita jumpai dalam lingkungan rumah kita. Masih banyak tanaman herbal yang bermanfaat untuk tubuh kita lainnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, selanjutnya ada tips mengolah tanaman herbal lainnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah tanaman herbal terbaik adalah tanaman yang ditanam sendiri atau keadaannya masih fresh untuk menjaga kebersihan serta kualitas dari tanaman herbal itu sendiri. Yang kedua, ada hindari obat herbal yang sudah diolah menjadi bubuk yang sudah dienkapsulasi karena dapat mengurangi keefektifan dari obat herbal itu sendiri. Yang ketiga, ada pengobatan herbal pada dasarnya membutuhkan waktu yang lebih lama. Kalaupun pengobatan herbalnya itu ada yang jangka waktunya cepat, kemungkinan obat herbal tersebut telah dicampur oleh bahan-bahan kimia di dalamnya. Lalu, manfaatkan obat herbal untuk tindakan preventif atau pencegahan, apalagi pada masa saat seperti ini, musim pancaroba yang dimana kita tuh harus menjaga imun kita. Yang selanjutnya ada, jika membeli herbal kemasan, perhatikan kebersihannya, karena tidak sedikit obat herbal yang dikemas tidak higienis. Dan jangan abaikan komposisi yang tercantum pada kemasan tersebut, karena jika kita memakai obat herbal dengan dosis yang berlebihan, itu juga tidak baik untuk tubuh kita sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu merupakan tadi tanaman herbal, pengertian tanaman herbal yang sering kita jumpai di sekitar rumah kita, dan tips mengolah tanaman herbal dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana? Mudah bukan cara menggunakan tanaman herbal tersebut? Bapak Ibu sekalian, alangkah lebih baiknya jika kita menggunakan tanaman herbal tersebut untuk pencegahan dan pengobatan kita. Karena tanaman herbal sendiri memiliki kandungan yang alami di dalamnya yang baik untuk tubuh kita. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Oh iya, di akhir video pembelajaran ini ada post-test yang harus diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.